Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Cahaya Dinata, teman saya Aini Marlinda, dan Cut Nuril Zakiah. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang keterampilan membuka pembelajaran. Pada materi kali ini, kami membahas yang pertama yaitu tentang pengertian keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua yaitu tujuan keterampilan membuka pembelajaran, yang ketiga komponen keterampilan membuka pembelajaran, yang keempat prinsip keterampilan membuka pembelajaran, yang kelima teknik keterampilan membuka pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan membuka pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan membuka pembelajaran. Pembelajaran merupakan usaha seorang guru dalam memberikan pengarahan kepada siswa agar dapat mengetahui materi yang akan dipelajari. Sedangkan membuka pembelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan kondisi kelas di mana siswa siap mental, memusatkan perhatian, serta membangkitkan motivasi agar terpusat pada apa yang akan dipelajari. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan membuka pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mempersiapkan diri agar siswa dapat membayangkan pembelajaran yang akan dipelajari. Tujuan yang kedua yaitu menimbulkan minat dan perhatian siswa terhadap apa yang akan dipelajari. Tiga yaitu membantu siswa mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Dan tujuan yang terakhir yaitu membantu siswa mengetahui hubungan pengalaman-pengalaman yang telah ia ketahui dengan hal-hal yang belum ia ketahui. Selanjutnya yaitu mengenai komponen keterampilan membuka pembelajaran. Menurut Marno dan Idris, komponen keterampilan membuka pembelajaran itu yang pertama, membangkitkan perhatian dan minat siswa. Ada beberapa cara untuk membangkitkan perhatian dan minat siswa. Yang pertama yaitu variasi gaya mengajar seorang guru. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran seperti penggunaan infokus dan lain-lain. Yang ketiga yaitu variasi gaya interaksi seorang guru. Dan komponen yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Memiliki motivasi yang tinggi akan meningkatkan perhatian dan minat seorang siswa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai komponen keterampilan membuka pelajaran yang ketiga, yaitu memberi acuan atau struktur. Artinya, guru dalam memulai pelajaran hendaknya mengemukakan secara singkat kompetisi dasar, hal-hal yang diperlukan dalam pelajaran, dan cara-cara yang ditempuh dalam mempelajari materi, agar siswa memiliki suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari. Cara memberikan acuan atau struktur yang dapat dilakukan guru yaitu yang pertama, mengemukakan kompetisi dasar, indikator hasil belajar, dan batas-batas tugas. Maksud dari kompetisi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran yang ingin disampaikan, sebagaimana rujukan penyusun indikator kompetensi. Lalu indikator kompetisi yang dimaksud ialah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kemampuan dasar tertentu. Indikator merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda yang menunjukkan penguasaan kompetisi dasar oleh peserta didik. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar, batasan-batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai tugas kemampuan dasar. Yang kedua, memberikan petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan. Maksudnya ialah agar peserta didik memiliki gambaran atas petunjuk atau langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran sehingga pelajaran dapat dilakukan secara efektif. Langkah-langkah pembelajaran yang efektif meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan pengarahan. Maksudnya yaitu mengajukan pertanyaan pengarahan pada peserta didik dalam suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan pedoman pada perencanaan. Yang keempat, menunjukkan kaitan. Apabila guru menjelaskan materi baru, maka harus dikaitkan dengan materi yang telah diketahui sebelumnya.
Menunjukkan kaitan, sebelum memulai proses belajar berlangsung, guru terlebih dahulu menjelaskan sebuah materi dan guru harus mampu mengkaitkan suatu materi yang dipelajari dengan sesuatu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cara yang dapat dilakukan guru yaitu yang pertama, mencari batu loncatan. Artinya, guru harus membuat siswa untuk mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru akan menerangkan tentang materi peluang dalam perhitungan. Jadi, guru juga perlu memikirkan kapan dan untuk apa materi peluang tersebut diajarkan, serta kapan ilmu itu akan diterapkan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua, mengusahakan kesinambungan. Artinya, guru saat ingin melanjutkan materi selanjutnya, guru perlu mengadakan sebuah peninjauan kembali tentang materi yang sudah dipelajari untuk membuat kaitan antara materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajarinya. Contohnya, mengetahui kemampuan siswa tentang materi perjumlahan sebagai syarat untuk membahas tentang materi perkalian. Yang ketiga, membandingkan atau mempertentangkan, yang artinya itu guru membandingkan atau mempertentangkan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Misalnya dalam pembelajaran yang sebelumnya tentang materi perhitungan peluang yang digunakan dengan kehidupan sehari-hari dengan materi perhitungan peluang yang tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Nuril Zakia ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang prinsip-prinsip teknis dalam membuka pembelajaran. Sebelumnya telah dijelaskan prinsip-prinsip keterampilan membuka pembelajaran. Nah, jadi prinsip-prinsip teknis dalam membuka pembelajaran ada 6. Yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, keterampilan tidak diulang-ulang atau berbelit-belit. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami si anak. Yang keempat, kurikulum dukungan. Yang kelima, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Yang keenam, mengikat perhatian si anak. Dalam mengikat perhatian si anak, harus sesuai dengan isi dan tujuan pembelajaran atau bermakna serta diperlukan suatu susunan bahan pelajaran yang tepat dan ada kaitannya antara satu bagian dengan bagian lainnya agar jelas dan tepat. Selanjutnya ada pelaksanaan membuka pembelajaran. Kegiatan membuka pembelajaran dilakukan pada setiap awal pembelajaran dan setiap kali beralih ke hal atau topik yang baru. Misalnya dari topik tingkat molekul ke sel. Nah, jadi sebelum menjelaskan materi tersebut, materi pembelajaran, guru harus mengondisikan mental dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang akan dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.